Halo Sobat Fakta Fiktif, pernah dengar kata hutang? Tentu hutang bukanlah bahasa yang asing bagi kalian. Hutang teman, hutang tetangga, hutang bank tentu sudah sangat akrab di telinga kita semua. Hutang sering dijadikan sebagai jalan keluar seseorang ketika sedang mengalami masalah finansial. Meskipun tindakan berhutang sering menimbulkan masalah, namun hal ini menjadi pilihan terakhir yang dapat dilakukan seseorang untuk menutupi kesulitan finansialnya. Tak hanya dilakukan oleh masyarakat, suatu negara pun dapat memiliki hutang. Tentu, hutang negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan negerinya, baik dari segi sosial, pendidikan, kesehatan, hingga militer. Jumlah hutang yang dimiliki oleh suatu negara juga tidak dapat dibandingkan dengan hutang kita di kanting warung tetangga. Sebagai contoh, coba Sobat Fakta Fiktif perhatikan data berikut yang menunjukkan hutang 5 negara besar di dunia, yaitu USA, China, Jepang, Jerman, dan Inggris. Data diambil dari situs real-time hutang dunia terpercaya, US Debt Clock, yang selalu menunjukkan pergerakan hutang suatu negara setiap detiknya. Meskipun berstatus sebagai negara maju, tetap kelima negara ini memiliki hutang. Data menunjukkan bahwa Amerika memiliki hutang sebesar 30 triliun US dollar, China dengan 10 triliun US dollar, Jepang 14 triliun US dollar, Jerman dan Inggris masing-masing 3 triliun US dollar. Ajaibnya adalah angka ini terus bertambah tiap detik tanpa adanya pertanda penurunan. Ini artinya negara-negara tersebut telah melakukan hutang setiap hari. Satu fakta menarik dan mencengangkan yang perlu Sobat Fakta Fiktif ketahui adalah negara-negara maju tersebut memang secara nyata tidak mampu membayar lunas seluruh hutangnya. Loh, kok bisa? Tentu saja bisa. Hal ini dikarenakan jumlah uang yang beredar di negara tersebut memang tidak cukup untuk membayar lunas hutang mereka. Sederhananya, jika seluruh uang Amerika dikumpulkan untuk membayar hutang, tetap tidak akan terlunasi, sebab uangnya kurang. Tidak percaya? Ini buktinya. Kita ambil contoh negara Amerika Serikat. Data dari US Debt Clock menyatakan bahwa jumlah hutang Amerika saat ini berada pada angka 30 triliun US dollar. Sekarang, yuk mari kita cek berapa banyak uang Amerika US dollar yang telah beredar. Menurut US Currency, jumlah uang Amerika yang beredar di masyarakat hanya sebanyak 2040 miliar US dollar atau sekitar 2,04 triliun US dollar. Apa artinya ini? Ini berarti jumlah hutang Amerika 15 kali lebih banyak dibandingkan uang yang dimiliki. Fakta lainnya adalah kondisi seperti ini tidak hanya dihadapi oleh Amerika Serikat. Negara-negara lain pun mengalami hal yang sama, termasuk negara kita tercinta Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapakah yang lebih kaya dari negara-negara sehingga mampu memberikan hutang sebesar itu? Kalau Amerika Serikat adalah superpower, berarti yang memberi hutang lebih superpower dari Amerika Serikat. Jika Sobat Fakta Fiktif bertanya-tanya dari siapa suatu negara dapat memiliki hutang, maka pernyataan dari The Balance ini dapat merangkumnya. Hutang nasional adalah hutang yang dimiliki oleh pemerintah federal. Umumnya disebut hutang negara atau hutang pemerintah. Hutang nasional negara terdiri dari dua jenis hutang. Hutang yang dipegang oleh publik dan hutang intra pemerintah. Nah, jelas bahwa pernyataan di atas secara sederhana menyatakan bahwa hutang negara hanya diberikan oleh dua pihak, yaitu publik atau biasa disebut swasta dan intra pemerintah, seperti kerjasama dengan negara lain. Wait,
kok ada pihak swasta? Nah, jangan heran. Memang seperti itulah sistem kerja hutang di dunia. Pihak swasta dapat memberikan hutang kepada negara. Sebesar negara Amerika sekalipun, bahkan diberi hutang oleh swasta. Siapakah pihak swasta ini? Untuk mengetahui jawaban dalang swasta yang memberi hutang, mari kita fokuskan lagi pembahasan pada negara Amerika Serikat. Mengapa? Sebab negara inilah yang menjadi kiblat perekonomian dunia melalui sistem swastanya, Federal Reserve, atau lebih umum dikenal dengan nama Fed. Bagi yang belum tahu, Fed merupakan satu-satunya lembaga yang dipercaya oleh Amerika Serikat untuk mencetak, mengontrol, dan mengedarkan uang US dollar. Dengan tugas sepenting itu, tentu sobat fakta fiktif akan berasumsi bahwa lembaga ini milik pemerintah, bukan? Jawabannya adalah salah. Fed bukan milik pemerintah Amerika Serikat. Fed adalah milik swasta. Tidak percaya? Coba kita lihat apa yang Fed tuliskan di website mereka sendiri. Fed sendiri menulis bahwa the Federal Reserve is not owned by anyone, yang artinya Fed tidak dimiliki oleh siapapun, menunjukkan bahwa Fed tidak terikat pada pemerintah Amerika Serikat. Alan Greenspan, mantan presiden Fed, juga yang menyatakan hal yang sama, bahwa mereka adalah swasta yang bahkan tidak dapat dikontrol oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam wawancara berita, Alan Greenspan menyatakan bahwa Fed adalah lembaga independen. Tidak ada satupun lembaga pemerintah yang dapat membatalkan tindakan yang dilakukan Fed. Hebat bukan? Coba sobat fakta fiktif bayangkan. Ada swasta seperti kalian, bukan bagian pemerintah, namun menjadi satu-satunya lembaga yang dipercaya untuk mencetak, mengontrol, dan mengedarkan mata uang terkuat di dunia, yaitu US dollar. Fed yang menjadi lembaga swasta pengedar mata uang dolar menjadi dasar bahwa Amerika sendiri berhutang kepada Fed sebagai pihak yang mencetak uang. Setiap uang yang dikeluarkan oleh Fed adalah hutang Amerika kepada Fed sebagai pihak swasta. Oleh karena itu, Fed kerap kali dikaitkan dengan teori konspirasi, yaitu dengan sebutan segelintir elit global yang sedang mengontrol dan menguasai dunia melalui hutang kepada negara-negara di dunia. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Fed, mari kita berkelana ke tanggal 23 Desember 1913. Tahun tersebut adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Amerika dan perbankan dunia. Di saat itu, Undang-Undang Bank Sentral Fed ditandatangani secara resmi oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson. Banyak pakar ekonomi yang menyebut bahwa penandatanganan ini telah memindahkan kekuasaan moneter pemerintah ke sebagian pihak swasta atau elit global yang ada di Amerika. Tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan uang orang lain. Apakah tidak ada senator yang melawan saat itu? Tentu saja ada. Senator Charles Lindbergh berusaha melawan penandatanganan ini. Sayangnya, ia gagal karena kekurangan dukungan yang didapatkan. Ia lalu menuangkan pemikirannya lewat bukunya Banking and Currency and the Money Trust. Ia menulis, ketika Presiden menandatangani surat ini, pemerintahan bahwa yang akan menguasai moneter bangsa menjadi legal. Sistem ini adalah swasta, dibangun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari uang orang lain. Senator Charles Lindbergh sudah sadar Fed hanyalah manipulasi. Mencetak uang dan mengedarkannya demi kestabilan ekonomi hanyalah janji manis yang diucapkan bagi masyarakat. Karena Fed menjadi legal sejak 1913, maka ia dapat menerapkan kebijakannya dengan leluasa. Salah satunya adalah meminjamkan uang kepada negara. Mari kita lihat apa yang Fed katakan mengenai pinjaman kepada bank-bank lain. Iya benar, meminjamkan uang kepada negara berarti ada bunganya.
Ini berarti semua uang yang dicetak di Amerika Serikat adalah utang Amerika kepada pihak swasta. Coba sobat fakta fiktif, perhatikan salah satu cuplikan film menarik The American Dream ini. Jelas bukan? Fed meminjamkan uang kepada Bank Amerika dengan adanya bunga. Bunga inilah yang menyebabkan hutang tidak akan pernah lunas dibayar, karena selalu melebihi jumlah uang yang ada. Lalu, mengapa semua negara ikut berhutang? Bukannya Fed hanya sistem Amerika? Sahabat fakta fiktif perlu ketahui bahwa semua negara di dunia mengikuti sistem Fed ini untuk perbankan mereka masing-masing. Di bawah naungan World Bank, seluruh dunia tertutup matanya akan bagaimana uang dihasilkan. Selanjutnya, coba fakta fiktif perhatikan pendapat World Bank senior ekonomis Herman Daly dan Tarek El Dewani. Tentu dari mana uang berasal? Sudah jelas bukan? Herman Daly dengan menyatakan bahwa uang diciptakan dari ketiadaan. Artinya tidak ada jaminan nilai berharga apapun di uang tersebut, seperti emas dan yang lainnya. Tarek El Dewani mempertegas bahwa uang yang berasal dari ketiadaan ini dipinjamkan kepada kalian dan juga kepada pemerintah dengan menuntut akan adanya bunga. Hebat bukan sistem elit global ini? Ketika pemerintah meminjam uang ke bank, maka itu adalah utang. Dan utang inilah yang disebut utang swasta. Tidak akan pernah bisa dibayar sampai kapanpun karena adanya bunga pinjaman. Sebagai penutup, Henry Ford pernah berkata, adalah baik masyarakat tidak mengetahui sistem perbankan ini. Sebab jika mereka tahu, maka sudah pasti akan terjadi revolusi di besok pagi. Nah, terlepas dari kebenarannya atau tidak, ini menjadi bahan perbincangan menarik di kalangan masyarakat. Bagaimana pendapat sobat fakta fiktif? Apakah ini adalah suatu kenyataan atau hanya ilusi saja? Let me know your comment.